terkait dengan pemberitaan Trans 7 tentang pondok pesantren yang sangat mendiskreditkan pondok pesantren dan memberitakan sesuatu kehidupan pondok pesantren dengan tidak utuh dan tidak akurat. Maka saya Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Gresik, Tangerang, Banten, dan Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengecam Trans 7 dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas, dan kepada pemilik Trans 7 Khairul Tanjung untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah melahirkan para generasi-generasi ulama, para kiai secara lumintu dari Wali Songo sampai hari ini. Yang dengan pondok pesantren keislaman Indonesia hari ini menjadi umat Islam yang mencintai negara, umat Islam yang menghargai kebinekaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eksistensi pondok pesantren adalah sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Siapapun orang yang ingin mendiskreditkan pondok pesantren dan memarginalkan pondok pesantren, harus kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Kiai Imad ini sangat menentang ajaran habaib. Bahkan beliau menulis tesis tentang ajaran-ajaran habaib ini, tentang nasab-nasabnya. Apakah tidak sadar ajaran-ajaran feodalisme pernah dia bahas juga? Apakah tidak sadar bahwa dia adalah orang yang paling menentang ajaran para Ba'alawi, yang dimana banyak oknum-oknumnya, sekali lagi saya sebut oknum, oknumnya yang banyak itu mengajarkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan itu warisan ya. Agar kalian tahu, ketika hal seperti ini rame di media sosial, ajaran yang aneh-aneh dibahas secara luas di dunia publik, sampai masuk ke berita TV Trans 7, boikot, gak bakal. Buat apa boikot Trans 7? Wong itu pendidikan. Gak ada yang namanya agama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang ketika menemui seorang guru, menemui seorang ulama, jalan-jalan ngesot, jalan-jalan jongkok, jalan-jalan rangkak, jalan mundur, jalan pakai lutut. Bahkan Buya Yahya pun, Buya Yahya sejatinya muhibbin Ba'alawi. Ajaran feodalisme, ajaran jalan-jalan lutut kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustadznya, kepada ulama-ulamanya, tidak membenarkan orang jalan duduk, jalan rangkak dan lain sebagainya menghadap kepada orang yang dinyatakan ulama, kiai. Apakah pernah tertulis di dalam tinta emas kepada 4 imam mazhab? Orang jemaah atau murid dari Imam Syafi'i ketika menghadap kepada Imam Syafi'i, jalan rangkak, ngesot-ngesot, cium kaki, cium tangan bolak-balik. Imam Syafi'i pegang makanan, dilempar-lempar makanannya kepada umat. Tidak, gak pernah ada cerita seperti itu. Apalagi disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada, teman-teman. Ini ajaran feodalisme, dan ajaran feodalisme bukan ajaran Islam. Diadaptasi. Siapa yang mengadaptasi? Ya oknum-oknumnya. Habib terkhusus. Bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam mendiamkan ajaran feodalisme berkembang biak di pesantren? Ketika kiai jalan, teman-teman, kiai jalan, santri-santri perempuan duduk seperti dayang-dayang. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ini pas Mustaqi menyatakan santri-santriwati duduk seperti dayang-dayang. Terus seperti apa santri-santriwati duduk bersimpuh ketika kiai mau lewat? Seperti apa itu namanya?
seperti prajurit mau perang, atau seperti apa? Ajaran Islam dari mana yang seperti itu? Oh, ini pas menghina kiai, menghina itu, menghina ini. Dari mana ajaran Islam seperti itu? Oh, ketika habaib jalan dicium bekas kakinya, oh, ini pas menghina habaib. Sampai panas telinga mendengar ucapan-ucapan menghina kiai, menghina ulama dan lain sebagainya. Saya hanya kasihan kepada umat diperlakukan seperti itu. Iya, memang ketika ada pernyataan dari siapa namanya ini, Kiai Imad ini ya, yang seperti ini, sebelum itu pihak Trans 7 sudah minta maaf. Sudah minta maaf, sudah buat video klarifikasi. Kami telah menduduki, kata orang-orang, siapa itu orang-orang itu, kita telah menduduki kantor Trans 7 dan ini. Ya wajar, seandainya di Trans 7 ada orang yang paham tentang dalil, ya diajak adu dalil saja tuh. Kira-kira ajaran ngesot-ngesot itu ajaran siapa? Di dalil mana, di kitab mana ada hal seperti itu? Nanti buka kitab, cari agar bisa benar itu jalan ngesot. Cari teman-teman pembenaran yang bisa dikiaskan, yang bisa dijadikan alasan, yang dijadikan dalih. Cari dalil, cari, pokoknya dicari teman-teman sampai ketemu. Pokoknya kalau gak ketemu cari terus. Padahal Nabi memang tidak mengajarkan pengkultusan, apa namanya, pengkeramatan. Makanya kita saksikan di pondok-pondok pesantren oknumnya, ulang terus ini bahasa oknum ini ya, ratusan pondok pesantren, ratusan kiai, gus, habib, pengasuh pondok pesantren, oknumnya melakukan tindakan asusila kepada santri-santriwatinya. Bahkan bukan cuma santri-santriwatinya, santri-santri laki-laki disodomi sama mereka. Oknumnya, kami tidak membenarkan seperti itu, tapi yang seperti itu banyak di pondok pesantren kalian. Banyak. Jadi mau apa sebenarnya? Ajaran bagaimana? Mau kemana ajaran ini? Kan kasihan umat kalau diajarkan seperti itu. Sedangkan dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Jadi ya mungkin ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin dengan cara seperti itu untuk membuat orang ikut mikir. Dan semakin dibahas semakin viral. Dan semakin membuat orang banyak berpikir. Suatu saat ajaran-ajaran seperti ini akan ditinggalkan. Karena apa? Meskipun sekarang mereka merasa kuat karena alumni-alumni yang bekas, yang pernah seperti itu dan lain sebagainya masih ada. Kelak tidak akan ada lagi teman-teman. Tidak akan ada lagi ajaran-ajaran ngesot-ngesot seperti ini. Agar apa? Agar kita menyaksikan kemajuan anak bangsa ini yang sebenarnya tidak tertindas mentalnya, pola pikirnya, pengetahuannya. Karena apa? Dunia luar sudah maju dengan teknologi dan sains. Indonesia masih sibuk dengan ajaran takhayul, bid'ah dan hurufat, dawir-dawir, keramat-keramatan, nyembah manusia, minta kepada orang mati. Ya bin Muzin, ikdi hajatina. Minta kepada Mama Gufron ketika mati, ditanya man robukah Mama Gufron, Habib Fulan, Kiai Fulan. Masih di seputar itu Indonesia. Kalau kalian mati, sebut saja pengikut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau kalian mati, sebut saja ini tuh. Emang gak bisa. Ketika kita di alam kubur, ditanya man robukah, mulut, pikiran sudah tidak bisa menggerakkan tubuh kita lagi, apalagi mulut. Yang menjawab apa? Amalan kita, tubuh kita. Enggak, bagi mereka bikin sendiri begini begitu ya. Karena apa? Ya ajaran teman-teman. Ajaran di dalam kitab-kitab mereka itu kan disebut ketika si fulan meninggal, ada ceritanya man rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Dari kitab apa itu kalau bukan dari kitab Balawi? Ratusan tahun ada cerita seperti itu turun-temurun diceritakan kepada anak bangsa kita. Dan akhirnya apa? Menjadi faham. Sedangkan di dalam Islam yang sebenarnya, di Al-Quran, Al-Hadis, ajaran keempat Imam Mazhab, gak ada yang mengajarkan man rabbuka Imam Malik, man rabbuka Imam Hanafi, Imam Ambali. Gak ada. Imam Syafi'i, gak ada. Imam Bukhari, gak ada teman-teman. Cuma di antara sufi-sufi ini, man rabbuka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, man rabbuka Habib Abdullah Al-Haddad, man rabbuka Pancasila, man rabbuka Kiai Hashim Asy'ari, dan lain sebagainya. Ketika kita membahas seperti ini, oh ilmumu belum sampai, ngajimu belum jauh, ngopimu belum kental. Mereka sih paling kental ngaji. Akhirnya apa? Membuat orang-orang di Indonesia terkhusus yang beragama Islam fana dengan ajaran-ajaran yang seperti ini.
Jadi memang kenapa dari awal Heri Pras itu ketika ada pembahasan Kiai Imad tentang Habib Fulan, tesis ini, tesis itu, saya tidak pernah membela dirinya ini. Karena apa? Dia amin-amin ketika Gufron doa-doa itu. Gufron, orang konyol seperti itu berdoa-doa diaminin sama dia. Oh, makuli inna rahmatan, makuli inna rahmatan. Dia amin-amin, teman-teman. Rabbana qul inna rahmatan la kalima fi ma Allah. Gak ada bela-bela mereka ini karena keduanya sama, teman-teman. Mau yang membela PWI, mau yang membela FPI, pokoknya keduanya sama ajarannya. Masih belum mau mikir, dipikir.